Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1951 Aku Benci Pendekar Pedang. Lin Yun menghantam tanah dengan suara yang keras. Tanah retak dengan awan debu yang membubung ke langit. Lin Yun diliputi rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulangnya terasa seperti hampir patah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dunia berputar dengan bayangan yang muncul di pemandangan sekitarnya. Betapa kejamnya. Kakak senior terlalu kejam. Lin Yun memegangi kepalanya, merasa pusing saat dia hampir jatuh pingsan. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia menemukan bahwa dia berada di gunung yang tandus. Bulan bersinar terang di langit, dan seekor serigala berwarna darah berdiri tegak di hadapannya, dengan dingin menatapnya dari kejauhan. Ada bulu perak di dahi serigala yang berbentuk pola bulan sabit. Serigala itu dikelilingi oleh beberapa serigala iblis yang dengan dingin menatap Lin Yun dengan pupil merah. Serigala berwarna darah itu diselimuti aura suci, dan detak jantung Lin Yun semakin cepat saat serigala itu menatapnya. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya tidak berbohong padanya, dan ini benar-benar binatang iblis alam suci semu. Adapun serigala iblis di sekitarnya, mereka praktis berada di tahap nirwana. Darah. Buah rune. Serigala darah berbicara dalam bahasa manusia, menatap Lin Yun. Ini adalah binatang iblis raja, belum lagi ia memiliki kultivasi di alam suci semu. Jadi Lin Yun hanya bisa menangani serigala darah ini menggunakan artefak suci penguasa. Tapi meski begitu, dia berada dalam situasi berbahaya karena kawanan serigala akan mengepungnya jika dia gagal membunuh serigala darah dengan payung matahari bulan naga biru. Dialah yang mencuri buah suci saya. Bunuh dia. Serigala darah tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk menjelaskan dan dengan tegas bersikeras bahwa Lin Yun yang mencuri buah rune darah. Sekelompok serigala melolong, dan mereka melakukan perjalanan beberapa ribu meter dalam sekejap mata. Serigala iblis itu sangat besar, dengan ukuran lebih dari 10 kaki, dan mereka dapat dengan mudah menutupi bulan yang cerah di langit jika mereka melompat ke udara. Belum lagi mereka semua berada di tahap nirwana, yang berarti mereka memiliki kecepatan tinggi dan cakar yang tajam. Kawanan serigala memberi Lin Yun tekanan yang sangat besar ketika Raja Serigala Bulan Perak tidak bergerak. Jika Raja Serigala bergerak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lin Yun mempertahankan ketenangannya yang tenang dan mengeksekusi seni mengejar matahari ilahi, meninggalkan bayangan di antara kawanan serigala. Pada saat yang sama, raungan naga bergema saat rune naga biru ungu dan kemasan ungu bermekaran dengan dua naga melingkar di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, Lin Yun bertukar beberapa ratus jurus dengan kawanan serigala. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan hanya beberapa lusin yang menyerangnya sementara yang lain membentuk lingkaran di sekelilingnya. Lin Yun menghadapi kawanan serigala dengan tinju naga berdaulat, dan auman naga mengiringi pukulannya. Bahkan jika serigala-serigala itu memiliki pertahanan yang kuat, mereka tidak bisa bergerak saat jatuh ke tanah. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, dan serigala-serigala baru akan menerjang maju, terus-menerus menyerang Lin Yun. Melihat dari jauh, Lin Yun tampak seperti binatang purba, dan vitalitasnya bahkan lebih kuat dari serigala. Kemudian lagi, serangan-serangan itu telah menghancurkan tanda naga di sekeliling tubuhnya, merobek pertahanannya dan meninggalkan luka-luka di tubuhnya. Sialan. Murid Lin Yun bersinar dengan niat membunuh, dan dia melepaskan pedang kubah surgawi niat pada penguasaan penuh. Binatang iblis di sekitarnya dikirim terbang menjauh, dan niat pedangnya menutupi binatang iblis itu dalam lubang. Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan melemparkan pukulan yang seperti pedang, dan seekor serigala menerima pukulan tepat di dadanya bahkan sebelum dia bisa merespon. Dengan pukulannya yang diperkuat oleh niat pedang kubah surgawi, serigala itu langsung terlempar terbang dengan lubang besar di dadanya, tergeletak di tanah dalam keadaan mati. Hanya dalam sekejap, 10 serigala aneh telah mati, dan serangan Lin Yun sangat mematikan di bawah kekuatan pedang kubah surgawi. Tapi ketika Raja Serigala Bulan Perak meraung, lebih banyak serigala iblis berlari keluar, dan lebih banyak binatang iblis muncul di sekitarnya. Adegan ini membuat sudut bibirnya bergerak-gerak karena dia tidak bisa menahan kelelahan, bahkan dengan dua fisik sucinya. Melihat 10 serigala iblis aneh melesat, Lin Yun melayang di udara saat dia melihat serigala iblis menyerbu. Ini mengejutkan Raja Serigala Bulan Perak, bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Lin Yun. Tapi dia mengetahuinya di saat berikutnya saat api berkobar di dalam pupil mata Lin Yun dan sinar pedang yang menyilaukan menyapu keluar darinya, berubah menjadi pilar yang membumbung tinggi ke langit, menghancurkan lapisan langit dan menyelimuti Lin Yun dengan cahaya yang menyilaukan. Niat pedang astral. Raja Serigala Bulan Perak menatap dahi Lin Yun. Niat pedang astral menembus 10 serigala iblis aneh sebelum mereka bisa merespon dan runtuh ke tanah. Ini membuat serigala iblis lainnya ketakutan, dan mereka dengan cepat berhenti. Raja Serigala Bulan Perak, aku yakin ada kesalahpahaman di antara kita. Beri aku waktu, dan aku bisa mengembalikan benih itu padamu, kata Lin Yun, melayang di udara sambil memancarkan sinar pedang. Api berkobar terang di pupil matanya,
yang terlihat seperti pedang yang tersembunyi di kedalaman pupil matanya. Raja Serigala Bulan Perak bangkit dengan kedua kakinya dan berdiri seperti manusia sebelum dia mencibir. Tidak ada kesalahpahaman. Karena kau telah mengkonsumsi buah rune darah, efek obatnya masih ada di dalam tubuhmu. Aku masih punya waktu selama aku melahapmu sebelum bulan purnama. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku dengan pedang astralmu? Raja Serigala Bulan Perak berlari maju. Kecepatannya begitu cepat sehingga Lin Yun tidak bisa mengikutinya dengan mata telanjang, dan itu kabur bahkan jika dia menggunakan hati pedang naga birunya. Wajah Lin Yun berubah, dan terkejut karena dia tidak menyangka akan begitu menakutkan saat menghadapi alam suci semu secara langsung, dan dia telah meremehkan bahaya dari pertarungan ini. Ketika Lin Yun sedang memikirkan solusi, getaran pedang bergema dengan sinar pedang terbang keluar. Pedang pemakaman bunga menghilang di hadapan Lin Yun, memaksa Raja Serigala Bulan Perak untuk menunjukkan dirinya. Raja Serigala Bulan Perak hampir 100 meter jauhnya, membuat wajah Lin Yun berubah saat dia merentangkan tangannya dan mundur. Kamu ingin menghentikanku dengan pedangmu? Enyahlah. Tawa Raja Serigala Bulan Perak meraung, dan pedang pemakaman bunga terlempar dengan cakarnya. Pedang pemakaman bunga hanya berhasil mengulur waktu Lin Yun sesaat, tapi itu sudah lebih dari cukup. Saat Lin Yun mundur, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel suci. Roh kemuliaan di pedang pemakaman bunga diaktifkan, dan itu terbang kembali dengan kecepatan 10 kali lipat. Lin Yun melayang ke langit dan membentuk segel dengan tangannya, dan segel suci Ziyuan muncul di bagian belakang tangannya. Bunga neter juga terbang keluar darinya, dan bintang itu terbang keluar dari dahinya dengan nyala api bintang mendarat di bunga neter. Saat api berkobar di bunga neter, bunga-bunga itu bersinar terang saat Lin Yun menjentikkan jarinya, dan bunga neter yang menyala mengembun menjadi pedang sebelum menyerbu ke arah Raja Serigala Bulan Perak. Raja Serigala Bulan Perak mengaum, berbenturan dengan pedang pemakaman bunga sambil memukul pedang yang masuk. Ketika pedang-pedang itu terlempar dan jatuh ke tanah, aura hitam yang dipancarkan dari pedang-pedang itu merusak kekuatan kehidupan di daerah sekitarnya, menciptakan beberapa petak tanah tanpa kekuatan kehidupan. Saat Raja Serigala Bulan Perak merajalela, dia berlari maju dan perlahan-lahan mendorong kembali pedang pemakaman bunga. Sementara itu, Lin Yun melayang di udara dengan rambut berkibar, dan dia mundur sambil menjentikkan jari-jarinya seolah-olah dia sedang bermain piano. Getaran pedang bergema di dalam lembah, berbenturan dengan cakar Raja Serigala Bulan Perak. Kedengarannya seperti kuda yang berderap di lapangan. Raja Serigala Bulan Perak awalnya tidak terganggu karena ia tidak menempatkan pedang pengubur bunga dan pedang yang masuk di matanya. Tapi perlahan-lahan ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pedang pemakaman bunga menyerang seolah-olah ada yang mengendalikannya, melakukan teknik pedang yang mendalam. Belum lagi teknik pedang ini diperkuat lebih lanjut oleh roh-roh kemuliaan, membuat langit menjadi merah. Pada akhirnya, Raja Serigala Bulan Perak tidak bisa lagi menangkis pedang-pedang yang dinyalakan dan pedang-pedang itu menancap ke dalam tubuhnya. Raja Serigala Bulan Perak langsung merespons dengan ingin mengandalkan kultivasinya untuk pulih. Namun, ia merasa ngeri saat mengetahui bahwa aura sucinya dapat mengeluarkan niat pedang astral tapi tidak dengan energi kematian yang terkandung di dalam pedang-pedang itu. Pedang-pedang itu seperti jarum beracun, dan ini mempercepat habisnya aura suci Raja Serigala Bulan Perak. Aku benci pendekar pedang. Raja Serigala Bulan Perak meringis taringnya dengan kemarahan api yang berkobar di dalam pupil matanya dan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih pedang pemakaman bunga. Bab 1952 itu tidak akan. Pedang pemakaman bunga terperangkap dalam aura suci yang dilepaskan oleh Raja Serigala Bulan Perak dan tidak bisa membebaskan diri tidak peduli bagaimana dia meronta. Raja Serigala Bulan Perak tertawa aneh, tatapannya menjadi dingin. Lin Yun segera merasakan gumpalan bahaya dengan hati pedang naga biru miliknya, dan kendali atas pedang pemakaman bunga terputus. Saat Raja Serigala Bulan Perak mengangkat cakarnya, dia mengulurkan tangan, dan pedang yang masuk semuanya hancur, dan aura suci bermanifestasi menjadi cakar serigala, ingin mencabik-cabik Lin Yun. Tapi tangan Lin Yun bergabung bersama saat naga biru dan naga biru melingkar di sekelilingnya. Tapi kedua naga itu hanya bisa memblokir sebentar sebelum mereka meledak, dan Lin Yun terpaksa mundur 100 meter sebelum jatuh berlutut, menyemburkan seteguk darah. Itu benar-benar berbahaya. Lin Yun menyeka darah dari bibirnya dengan kaget saat dia melihat cakar yang menghilang. Jika bukan karena hati pedang naga biru yang memperingatkannya sebelumnya dan segera pergi ke pertahanan, cakar itu akan membunuhnya, dan dia tahu bahwa dia harus menjaga ketenangannya. Dia mungkin terlihat seperti bertarung secara seimbang dengan seorang Saint setengah langkah, tapi ada perbedaan besar di antara keduanya. Dia menyerang pihak lain lebih dari 100 kali tapi tidak bisa memberikan luka berat pada Raja Serigala Bulan Perak. Tapi Raja Serigala Bulan Perak hanya perlu mendaratkan satu serangan untuk melukainya dengan parah, bahkan jika dia memiliki dua fisik Saint. Tidak heran kenapa kau berani memakan buah rune darahku. Ternyata kau sendiri tidak buruk. Raja Serigala Bulan Perak mendekat, menatap Lin Yun seolah-olah sedang melihat orang yang sudah mati. Ini normal karena bisa dengan mudah membunuh musuh pada tahap kematian mendalam, dan akan sangat mengesankan jika mereka bisa selamat dari serangannya. Raja Serigala Bulan Perak memegang pedang pemakaman bunga dan menatap bulan di langit sebelum mencibir, jangan khawatir tentang itu. Masih ada 3 hari sebelum bulan purnama,
jadi aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kemarilah. Raja Serigala Bulan Perak mengulurkan cakarnya seolah-olah sedang mencoba menangkap seekor semut. Lin Yun jatuh berlutut, wajahnya menjadi pucat, tapi dia sangat tenang. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri, dan luka-lukanya dengan cepat pulih. Ketika cakar itu berjarak 4 kaki darinya, Lin Yun akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan rantai kura-kura hitam terbang keluar. 9 rantai itu dengan cepat membelit tangan kanan Raja Serigala Bulan Perak, dengan api petir 9 warna menyala di rantai tersebut. Hal ini segera membuat Raja Serigala Bulan Perak menjerit saat rantai-rantai itu menusuk ke dalam dagingnya. Kesembilan rantai itu seperti ular yang berjalan di atas cakarnya dan dengan cepat mengepung Raja Serigala Bulan Perak seperti ular berbisa. Tidak. Raja Serigala Bulan Perak ketakutan dengan gerakan ini. Dia menjebak pedang pengubur bunga dengan cakar kirinya, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap rantai sebelum mereka melilit cakar kanannya. 9 ular membuka rahang mereka dan menggigit kepala Raja Serigala Bulan Perak, menyebabkan serigala itu menjerit kesakitan dan melepaskan pedang pemakaman bunga. Pedang. Lin Yun melepaskan rantai kura-kura hitam dan meraih pedang pemakaman bunga saat dia mengepalkan tinjunya. Pedang itu telah lama membentuk hubungan yang dalam dengannya, dan itu seperti bagian dari tubuhnya. Ketika Lin Yun meraih pedangnya, dia mengayunkan busur pedang. Raja Serigala Bulan Perak merasa terancam dan ingin mundur, tetapi pedang ini mengikuti di belakangnya, dengan ruang di sekitarnya menghancurkannya. Bahkan jika itu adalah Sein setengah langkah, itu masih dihancurkan oleh ruang terdistorsi di sekitarnya, dan busur pedang meninggalkan luka di lehernya dengan darah memercik. Setelah mengayunkan pedangnya, Lin Yun mundur 10 langkah, tapi dia masih menderita serangan balik dari Raja Serigala Bulan Perak. Dia menerima cakar serigala secara langsung dan terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah, dan pedang itu terbang menjauh. Tapi Lin Yun terkejut saat dia melihat Raja Serigala Bulan Perak yang memegang lehernya. Dia menemukan bahwa dia telah memberikan luka yang parah pada Raja Serigala Bulan Perak. Kemudian lagi, Lin Yun juga terluka, dan tulang-tulangnya retak. Dia menyadari bahwa seorang Sein setengah langkah tidak tampak menakutkan seperti yang dia bayangkan, dan dia segera memutuskan dengan cahaya dingin yang berkedip di dalam pupil matanya. Sepasang sayap gagak emas dengan lebar sayap hampir 20 kaki terbentang di belakangnya. Sayap itu bersinar dengan rune suci, dan Lin Yun mengandalkan sayap itu untuk menstabilkan dirinya dan berhenti di udara. Angin yang masuk bertiup ke arahnya saat payung matahari bulan naga biru muncul di tangannya. Dia sebelumnya menggunakan ini untuk membunuh seorang Saint Lord saat berada di alam nadi naga, dan dia awalnya berencana untuk memanggil rasi bintang berdaulat dengan mempertaruhkan nyawanya. Meskipun dia berhasil membunuh Saint Lord, dia juga menderita konsekuensi yang mengerikan, dengan pulsa naganya hampir hancur dan menjadi lumpuh. Tapi dia tidak perlu mengambil tindakan sejauh itu melawan monster iblis raja. Dia hanya perlu mengaktifkan roh kemuliaan di payung. Meski begitu, itu akan menghabiskan sebagian besar vitalitasnya. Oh, naga biru. Wajah Lin Yun berubah ketika dia ingin membuka payungnya. Sebuah pedang yang berniat membatasi payung matahari bulan naga biru, dan dia tidak bisa membukanya. Dia segera mengetahui apa yang sedang terjadi, dan sudut bibirnya bergerak-gerak. Dia bertanya-tanya apakah Ye Guhan benar-benar kakak seniornya dan bukan musuh yang ingin membunuhnya. Ini terlalu berlebihan. Dalam momen penundaan singkat ini, Raja Serigala Bulan Perak mengeluarkan raungan dengan aura sucinya yang berdesir seperti pisau. Lin Yun dengan cepat merespon dengan melipat sayapnya untuk memblokir serangan yang masuk. Saat dia membuka kembali sayapnya, dia memuntahkan seteguk darah dan mendarat beberapa ratus meter jauhnya. Sayapnya berlubang, dan Lin Yun menyimpan sayapnya kembali ke dalam tubuhnya sebelum duduk. Dia memejamkan matanya untuk mengedarkan ilmu menembus langit naga biru, membiarkan aura biru mengalir ke seluruh tubuhnya dari tulang naga biru. Di sisi lain, Raja Serigala Bulan Perak mundur beberapa langkah, mengandalkan momen singkat ini untuk pulih dari lukanya. Ketika ia menutup matanya, serigala-serigala di sekitarnya berlarian mendekat. Tapi pedang pemakaman bunga melepaskan getaran pedang dan melingkar di sekitar Lin Yun, berbenturan dengan serigala iblis di sekitarnya, dan memungkinkan Lin Yun untuk menyembuhkan lukanya dengan damai. Pada akhirnya, serigala iblis kehilangan kesabarannya dan berlari keluar. Tapi saat dia melompat ke udara, sebuah lubang muncul di dahinya, dan dia jatuh ke tanah sementara pedang pemakaman bunga kembali ke sisi Lin Yun. Beberapa serigala iblis berlari mendekat, ingin mengambil nyawa Lin Yun saat dia menyembuhkan lukanya. Tapi tanpa kecuali, sebuah lubang muncul di kepala mereka saat mereka jatuh ke tanah. Getaran pedang yang dilepaskan pedang pemakaman bunga langsung mengintimidasi serigala iblis di sekitarnya, dan tidak ada yang berani bergerak. Pedang pemakaman bunga tampak lebih ganas daripada serigala iblis, dengan setia melindungi Lin Yun dan membunuh siapapun yang berani melangkah dalam radius 10 kaki. Hal ini segera membuat para serigala iblis ketakutan dan mereka hanya bisa melingkar sambil sesekali menampakkan taring mereka ke arah pedang pemakaman bunga. Tapi memprovokasi pedang pemakaman bunga hanya membunuh mereka karena beberapa serigala yang memamerkan taring mereka dicabik-cabik sebelum kembali ke sisi Lin Yun, tidak memungkinkan serigala iblis lainnya untuk mengejar Lin Yun. Pedang pemakaman bunga mulai mengitari Lin Yun, memprovokasi serigala iblis di sekitarnya.
Ini segera mengintimidasi serigala iblis, yang hanya bisa berguling-guling di tanah untuk menghindari serangan. Begitu saja, sebuah pedang telah mengintimidasi seluruh kawanan serigala. Raja Serigala Bulan Perak membuka matanya sedikit, dan tubuhnya bergetar ketika melihat pemandangan itu. Ia mengeluarkan geraman besar yang penuh dengan kemarahan dan gengsi. Mendengar geraman Raja Serigala, kawanan serigala di sekitarnya mengumpulkan keberanian mereka dan mendekat. Pada saat ini, Lin Yun membuka matanya dengan cahaya dingin berkedip melalui pupil matanya, dan bunga neter mekar di bawahnya. Saat Lin Yun menyatukan kedua tangannya, dia mendorong tangannya ke depan. Nether Flower meledak dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di bawah jentikan jari ilahi, berubah menjadi pedang yang beterbangan dan membantai kawanan serigala di sekitarnya. Mendengus, Lin Yun berdiri dan melayang ke langit dengan pedang pemakaman bunga muncul di bawah kakinya. Ayo pergi. Ketika Raja Serigala Bulan Perak membuka matanya, Lin Yun dengan gagah menghampiri pedang pemakaman bunga. Raja Serigala meraung, kamu tidak bisa melarikan diri kemanapun kamu pergi, dan aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Sementara itu, Ye Guhan duduk di gunung, bermain dengan payung matahari bulan naga biru di tangannya. Melihat Lin Yun, dia bertanya-tanya monster macam apa adik laki-laki ini, dan dia tersenyum, kamu tidak pernah gagal mengejutkanku. Jika dia tidak bergerak dan menghentikan Lin Yun menggunakan payung matahari bulan naga biru, Lin Yun mungkin sudah membunuh monster iblis Raja-Raja Sein setengah langkah itu sekarang. Tapi dia menghentikan Lin Yun karena dia ingin Lin Yun meredam pedang hatinya. Bab 1953 Jantung Pedang Naga Biru. Lin Yun mengayunkan pedangnya di bawah bulan. Ketika dia berbalik, samar-samar dia bisa melihat tatapan Raja Serigala Bulan Perak dari jarak 1000 mil. Dia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Dia memegang sarung pedang dengan tangan kirinya sementara dia menginjak pedang pemakaman bunga dengan kaki kanannya. Seiring dengan suara mendesis, Lin Yun terjun ke dalam hutan. Pedang pemakaman bunga meninggalkan kakinya dan kembali ke sarungnya saat dia dengan kuat berdiri di tanah. Lin Yun dengan cepat memeriksa luka-lukanya dan mengunci alisnya. Dia menghela nafas, tidak mudah untuk menghilangkan aura orang suci. Semua lukanya, termasuk retakan tulang, organ dalam, dan denyut nadi naga, telah pulih di bawah bantuan tulang naga biru. Tapi dia tidak berdaya dengan aura suci yang tersisa di dalam tubuhnya. Aura suci ditransformasikan dari aura nirwana, dan aura nirwana akan berubah menjadi aura suci setelah mengalami 9 transformasi. Ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya karena aura suci lebih dari 10 kali lebih kuat dari aura nirwana. Tetapi perbedaannya bahkan lebih sulit dipercaya oleh seorang Sein setengah langkah yang mengembangkan teknik kultivasi roh hantu atau roh naga. Ini karena mereka yang berada di Sein setengah langkah sudah memiliki satu kaki di jalan suci. Bahkan jika tahap nirwana sangat kuat, itu masih di bawah lingkup alam fana. Panggung nirwana adalah puncak dari alam fana, tapi itu masih alam fana. Belum lagi Lin Yun bahkan tidak berada di panggung nirwana. Inilah mengapa dia memperhatikan dengan seksama saat melawan Raja Serigala Bulan Perak dan tidak memilih untuk bertarung langsung. Dia memilih untuk bertarung dari jauh, mengandalkan niat pedang astral. Meski begitu, Lin Yun menerima beberapa serangan, dan 9 lonjakan aura suci tertinggal di dalam tubuhnya. Inilah mengapa Lin Yun pergi dengan tergesa-gesa setelah mengobati luka-lukanya. Sekarang dia berhati-hati, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Lin Yun duduk dan bergumam, tapi itu juga tidak bisa membunuhku. Kakak laki-lakinya yang lebih tua mungkin kasar, tapi dia tidak akan melihatnya mati. Tapi tidak bisa dihindari baginya untuk menderita, dan dia masih harus merenungkan bagaimana cara mengembangkan pedang hati di Myriad Astral Celestial Art. Berbicara tentang hati pedang, dia sudah mengolahnya, tapi tidak secara sistematis. Aku harus mencoba dan dengan cepat mengeluarkan aura suci. Lin Yun memejamkan mata dan mencoba mengusir aura suci dengan asal naganya, tetapi asal naganya hancur bahkan sebelum mendekati aura suci. Dia hanya bisa melihat aura suci mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya sebelum menyembuhkan lukanya dengan tulang naga biru, dan dia mengulangi proses ini beberapa kali. Tapi dia hanya bisa melakukan ini karena dia memiliki 2 fisik suci. Jika orang lain yang berada di posisinya, mereka pasti sudah lama mati. Tidak punya pilihan, Lin Yun hanya bisa menggunakan niat pedang astral untuk mengusir aura orang suci. Jiwa pedangnya mulai bergetar, niat pedang astral memenuhi tubuhnya, dan berhasil berdiri di depan melawan aura suci. Saat keduanya mengalami kebuntuan, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada yang lain. Jika dia secara paksa mencoba untuk bertarung, aura suci akan meledak, dan dia akan memiliki beberapa lubang di tubuhnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan hancur berantakan. Ini merepotkan. Apakah ini kekuatan aura orang suci? Lin Yun membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak akan begitu tak berdaya jika kultivasinya berada di tahap nirwana. Bagaimanapun, perbedaan antara asal naga dan aura suci terlalu signifikan. Tetapi bahkan jika niat pedang astral miliknya sia-sia, itu bisa menjebak aura suci untuk sementara dan menghentikannya dari mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Dia memejamkan matanya dan mulai berpikir tentang Myriad Astral Celestial Art dalam pikirannya. Aku harus bergegas. Saat dia memahami Myriad Astral Celestial Art lagi,
kitab suci emas halus terbang keluar dari tubuhnya dan menutupi dia dalam kitab suci, memancarkan cahaya keemasan yang redup. Tangan Lin Yun berubah, dan dia melafalkan mantra Myriad Astral Celestial Art untuk meniru perubahan hati pedang naga biru. Sampah. Kalian semua adalah sampah. Tangkap dia. Jangan biarkan dia pergi. Aku ingin dia mati. Raja Serigala Bulan Perak meraung dengan amukan api yang berkobar di pupil matanya. Raungan Raja Serigala Bulan Perak bergema di seluruh lembah, membuat kawanan serigala gemetar ketakutan dan meninggalkan lembah. Darah mengucur dari lehernya saat Raja Serigala Bulan Perak terbaring di tanah, yang merupakan penghinaan besar. Sebagai monster iblis Raja-Raja Saint setengah langkah, ia benar-benar terluka oleh pendekar pedang di tahap kematian mendalam. Belum lagi 9 lubang di kepalanya yang masih mengeluarkan darah. Niat pedang astral yang tertinggal di dalam tubuhnya mendatangkan malapetaka, dan bahkan aura suci yang sangat besar hanya bisa menekan niat pedang untuk sementara. Itu merepotkan jika ia ingin mengeluarkan niat pedang sepenuhnya. Tapi selama dia bergerak, niat pedang di lehernya akan mulai mendatangkan malapetaka. Raja Serigala Bulan Perak hanya bisa melihat saat Lin Yun melarikan diri. Sialan. Pendekar pedang licik, aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Tatapan Raja Serigala Bulan Perak sangat dingin. 4 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dan melihat beberapa pasang tatapan merah mendekatinya. Merasakan benih aktif di dalam tubuhnya, Lin Yun menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menghentikan kultivasi jantung pedang naga biru untuk saat ini. Selama benih Blood Rune Fruit berada di dalam tubuhnya, dia tidak bisa melepaskan diri dari kejaran serigala iblis. Tepat ketika dia ingin pergi, tatapannya berkedip, dan sebuah senyuman muncul di bibirnya. Mengapa dia harus pergi? Karena dia tidak bisa menghindari kawanan serigala, mengapa dia tidak menggunakannya untuk meredam hati pedang naga biru miliknya? Memikirkan hal itu, Lin Yun dengan tenang memandangi kawanan serigala itu. Saat kawanan serigala menerkam, Lin Yun mengedarkan pedang astral inten untuk menekan aura suci di dalam tubuhnya. Tapi dia tahu dia tidak bisa membunuh kawanan serigala dengan mengandalkan asal naganya karena ada banyak serigala iblis di fase akhir tahap nirwana. Tapi dia tidak panik dan melihat kawanan serigala itu menerkamnya. Ketika kawanan serigala melangkah ke dalam hutan, Lin Yun mengaktifkan hati pedang naga biru begitu mereka berada 1000 meter darinya. Saat niat pedangnya bergetar, pupil matanya mulai bersinar seperti sepasang mata naga. Tatapan Lin Yun jernih, dan serigala iblis yang menerkamnya dipenuhi dengan kekurangan. Hanya dengan sekilas, dia bisa melihat titik-titik fatal dari binatang iblis itu. Setelah mengaktifkan hati pedang naga biru, cahaya pedang perak muncul di tanah dan dengan cepat menyebar hingga 100 kaki. Aura pedang yang tak terlihat ini membuat binatang iblis yang datang terbang menjauh. Lin Yun dapat dengan mudah memanipulasi badai petir dalam jarak 100 kaki, dan domain yang tidak stabil muncul yang membuat Lin Yun terlihat seperti dewa. Ini adalah hati pedang naga biru, dan aku bahkan bisa menahan tekanan dari seorang suci semu dalam jarak 100 kaki. Lin Yun memandang serigala iblis yang menyerbu. Retakan halus segera muncul pada cahaya pedang, dan radiusnya segera menyusut menjadi 50 kaki, lalu 10 kaki. Di bawah benturan itu, tubuh Lin Yun mengalami benturan yang sangat besar, dan wajahnya menjadi jelek. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa membentuk segel saat cahaya pedang perak perlahan mengembang dan semakin disempurnakan. Ada celah di sini, dan di sini juga. Karena itu adalah jantung pedang naga biru, secara alami aku harus memanipulasi badai petir dan memiliki jiwa naga biru untuk dianggap sebagai sebuah entitas. Lin Yun tenang, menahan dampak dari binatang iblis itu, dan memahami kedalamannya. Ketika domain kasar yang diciptakan oleh hati pedang naga biru hancur, pedang pemakaman bunga terbang keluar, memaksa semua serigala iblis untuk mundur. Tapi Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya dan menggenggam kedua tangannya, sebelum mengaktifkan jantung pedang naga biru lagi. Saat cahaya pedang perak mekar sekali lagi, itu menyelimuti radius 100 kaki sekali lagi dengan badai petir yang mengisinya. Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam, mengingat teknik rahasia dalam Myriad Astral Celestial Art, dan mengetuk jarinya, karena ini adalah jantung pedang naga biru, secara alami aku harus fokus pada naga biru. Saat cahaya bintang menyembur dan menyebar dari jarinya, itu segera memenuhi domain, dan setiap cahaya bintang adalah intensi pedang astralnya, tampak seperti naga biru yang melingkar di sekitar Lin Yun. Tidak butuh waktu lama bagi domain untuk dihancurkan lagi karena tidak stabil. Tapi Lin Yun tidak kecewa dan menggunakan pedang pemakaman bunga untuk memaksa serigala iblis kembali sebelum mengatur domain lagi. Waktu berangsur-angsur berlalu dalam siklus ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan hati pedang naga biru Lin Yun semakin disempurnakan. Itu menjadi lebih halus untuk dia gunakan, dan lebih menantang bagi serigala iblis untuk mematahkannya. Saat mata Lin Yun bersinar terang, kerangka lengkap seekor naga muncul dalam jarak 100 kaki, dan matanya bersinar dengan kegembiraan, begitu. Aku bisa menggunakan cahaya bintang untuk menempa kerangka naga dan jiwa naga dengan badai petir. Ketika tangan Lin Yun bergerak, badai petir menempel di kerangka, dan naga biru perlahan-lahan terbentuk di dalam domain. Naga biru itu tampak seperti pedang suci yang hidup, memberikan luka pada serigala iblis yang memasuki domain tersebut. Adapun serigala iblis di tanah yang meraung kesakitan, mereka dipenuhi luka pedang.
Jauh di sana, Ye Guhan tidak bisa menahan nafas saat melihat pemandangan ini. Adik laki-laki benar-benar jenius dalam pedang. Ini adalah hati pedang naga biru asli yang memiliki jiwa. Anjing itu akan segera datang, dan ujian sebenarnya akhirnya datang. Ye Guhan mengunyah buah di tangannya, melihat Raja Serigala Bulan Perak, yang telah pulih dari lukanya, muncul dan mendekati lokasi Lin Yun. Bab 1954 Kepahitan. Lin Yun melayang di udara saat radius 100 kaki di sekelilingnya berlumuran darah dengan mayat serigala iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka praktis tercabik-cabik dengan organ dalam mereka di tanah. Saat itu, cakar serigala besar yang terbuat dari aura suci turun dari langit, menyebabkan retakan menyebar di tanah bahkan lebih banyak lagi saat jatuh. Ini adalah kekuatan aura suci dan serangan binatang iblis tanpa teknik kultivasi. Dengan demikian, penggunaan aura suci itu kasar dibandingkan dengan kultivator manusia. Meski begitu, ini sudah cukup untuk membuat Lin Yun ketakutan. Lin Yun menjentikkan jarinya ke cakar serigala, dan naga biru itu terbang seperti pedang tajam yang menusuk cakarnya, menyebabkan retakan dengan cepat menyebar dan memperlambat cakarnya. Dia merentangkan kedua tangannya dan mundur. Setelah mempelajari pelajarannya, dia secara alami tidak akan memilih untuk bertarung dengan aura suci secara langsung. Ketika naga biru itu menembus cakarnya, dia kembali ke Lin Yun. Bagian tengah cakar itu memancarkan cahaya perak sebelum runtuh. Sosok kolosal turun dari langit, Raja Serigala Bulan Perak yang telah pulih sepenuhnya. Aku yakin aura sainku tidak terasa enak, kan? Raja Serigala Bulan Perak menatap Lin Yun. Dia bisa merasakan bahwa aura suci masih ada di dalam tubuh Lin Yun. Kamu juga. Aku yakin tidak akan mudah untuk menghadapi niat pedang itu, atau tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk datang. Sudut bibir Lin Yun terangkat. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja sekarang, bulan purnama sudah tiba. Raja Serigala Bulan Perak tidak membuang waktu dengan Lin Yun. Aura suci di dalam tubuhnya melonjak dengan keras dengan cahaya suci menyembur keluar, sebelum menerkam Lin Yun. Raja Serigala Bulan Perak adalah binatang iblis yang bisa melepaskan kecepatan eksplosif, tergantung pada garis keturunannya. Dengan sekejap, itu muncul di hadapan Lin Yun. Bukan karena dia menghilang, tapi begitu cepatnya hingga mata telanjang Lin Yun tidak bisa mengejarnya. Tapi pedang pemakaman bunga memaksanya untuk menunjukkan dirinya di tengah jalan, dan pedang itu mengeksekusi pedang kunang-kunang ilahi. Langit menjadi gelap, dan cahaya kunang-kunang dieksekusi. Raja Serigala Bulan Perak mencibir saat aura suci menyembur keluar dari cakarnya. Kali ini, Raja Serigala Bulan Perak tidak berani ceroboh, menghancurkan semua fenomena, dan pedang itu dilumpuhkan di cakarnya. Kau pikir aku akan tertipu lagi? Coba lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Raja Serigala Bulan Perak meraung dan melepaskan aura menakutkannya sebagai monster iblis Raja-Raja Sein setengah langkah, menyebabkan riak berfluktuasi. Di luar domain, pepohonan yang menjulang tinggi segera dihancurkan menjadi debu, dan bahkan Lin Yun mengalami benturan yang lumayan. Tapi dia hanya mundur setengah langkah, yang mengejutkan Raja Serigala Bulan Perak. Tapi Raja Serigala Bulan Perak tidak ragu-ragu untuk berlari. Saat memasuki wilayah kekuasaan Lin Yun, ia segera merasakan tekanan yang sangat besar menghantam, menyebabkannya melambat. Apa yang terjadi? Raja Serigala Bulan Perak terkejut, dan naga biru itu berlari sebelum dia sadar. Enyahlah. Raja Serigala Bulan Perak meraung dan melayangkan sebuah pukulan. Retakan halus segera muncul pada naga biru itu, membuatnya terbang menjauh. Tapi Raja Serigala Bulan Perak tidak melambat dan tiba di hadapan Lin Yun dengan satu langkah. Lin Yun menyipitkan pupil matanya karena Raja Serigala Bulan Perak dengan sengaja memperlihatkan kekurangannya, ingin memancing Lin Yun untuk mengeluarkan rantai kura-kura hitam. Tapi Lin Yun tidak tertipu, dan kedua tangannya mulai menyatu dengan cahaya yang bersinar. Dia mulai membentuk segel naga biru, segel naga emas, segel naga perak, dan segel naga berdaulat. Rune naga biru ungu dan emas ungu menyatu ketika segel naga berdaulat terbentuk. Ketika kedua rune naga itu menyatu, aura Lin Yun meningkat, dan dia bertarung dengan Raja Serigala Bulan Perak secara langsung. Ketika tinju naga dan cakar serigala berbenturan, Lin Yun hanya mundur, membuat Raja Serigala Bulan Perak lebih marah sebelum dia berlari. Saat aura suci Raja Serigala Bulan Perak menyapu, berbagai cakar dengan cepat terbang keluar. Lin Yun menghadapi serangan yang masuk secara langsung, dan penampilannya tidak kalah dengan Raja Serigala Bulan Perak di dalam domain. Pihak lain tidak menyadari bahwa itu telah melambat, dan serangannya menjadi lebih jelas di mata Lin Yun. Begitu saja, mereka bertukar lebih dari 100 jurus, dan Lin Yun dipenuhi dengan luka-luka, meskipun mengeluarkan fisik ilahi naga biru. Tapi dia berdiri dengan kokoh di tanah. Hal ini tentu saja membuat Raja Serigala Bulan Perak sangat marah karena Lin Yun tidak ada bedanya dengan seekor semut di matanya. Tapi bahkan ketika Lin Yun mengeluarkan darah dari sudut bibir dan matanya, dia masih menyunggingkan senyuman di bibirnya. Wolfie, hanya ini yang kamu punya. Bulan purnama akan tiba jika kamu tidak memberikan segalanya. Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin dan pakaian putihnya berlumuran darah. Dia benar-benar memasang tampang yang kuat, karena sudah hampir waktunya fisik ilahi naga biru menghilang. Pada saat itu, dia akan terbunuh dengan serangan tanpa domain dan fisik ilahi naga biru.
Tapi dia tidak mengkhawatirkan nyawanya, tapi sesuatu yang lain, karena dia masih memiliki kakak laki-lakinya. Tapi ini juga berarti bahwa jantung pedang naga biru memiliki kekurangan yang perlu disempurnakan. Dia tidak punya banyak waktu atau dia akan menderita, bahkan jika dia tidak mati. Raja Serigala Bulan Perak mengangkat kepalanya untuk melihat bulan dan menjadi semakin cemas. Di sisi lain, Ye Guhan menikmati pertarungan itu. Kamu sedang merayu kematian. Raja Serigala Bulan Perak kehilangannya, dan tubuhnya mulai menyusut dengan rune perak muncul di bulunya. Sepertinya dia mengamuk, dan domainnya menjadi tidak stabil. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak ketika dia melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Apa yang telah dia lakukan untuk memiliki seseorang seperti Ye Guhan sebagai kakak seniornya? Dia hanya berada di tahap kematian mendalam tapi harus menghadapi binatang iblis Raja-Raja Suci Semu. Lin Yun tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertahan. Tapi Raja Serigala Bulan Perak telah menjadi lebih kuat, dan menjadi sulit bagi Lin Yun untuk bertahan. Sementara itu, dia mulai merenungkan apakah dia memiliki kekurangan dalam wilayahnya. Saat Lin Yun merenung, kitab suci astral Celestial Art yang sangat banyak muncul di benaknya. Dia telah menempa kerangka naga dengan cahaya bintang dan jiwa dengan badai petir, jadi apa yang masih kurang? Saat Lin Yun merenung, segel naga biru, naga emas, dan naga perak hancur. Fisik ilahi naga biru larut, dan Lin Yun dikirim terbang sejauh 1000 meter. Saat darah memercik, aura suci di dalam tubuh Lin Yun hampir merajalela. Anak nakal, apa cara lain yang kamu punya? Raja Serigala Bulan Perak meraung dan dengan dingin menatap Lin Yun. Aku bertanya apakah kamu masih punya cara lain? Raja Serigala Bulan Perak meraung dan tiba di hadapan Lin Yun, mengangkat cakarnya, ingin menghantam kepala Lin Yun. Hal ini membuat wajah Lin Yun berubah karena dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dia dan seorang suci semu. Menghadapi situasi hidup dan mati, proses pikiran Lin Yun meningkat, dan dia bertanya-tanya apa lagi yang kurang dari dirinya. Jiwa dan pedang bersatu. Sebuah suara bergema di samping telinga Lin Yun dan dia tiba-tiba menerima sebuah wawasan. Bab 1955 Cinta Kakak Senior. Ketika ide, jiwa dan pedang bersatu, muncul di benaknya, Lin Yun menoleh untuk melihat naga biru yang membantunya menangkis tekanan dari Raja Serigala Bulan Perak. Lin Yun segera mengambil keputusan dan meraung, kembalilah. Naga biru itu terbang kembali, memasuki manik-manik pedang perak di dalam dadanya. Pada saat yang sama, niat pedang astralnya, yang menekan aura suci di dalam tubuhnya, mengalir ke dalam manik pedang. Ini adalah langkah yang berisiko. Bagaimanapun juga, dia akan langsung ditekan oleh aura Sein setengah langkah ketika domainnya menghilang. Pada saat itu, dia akan hancur berantakan sebelum Raja Serigala Bulan Perak bergerak tanpa niat pedang astral menekan aura Sein di dalam tubuhnya. Tapi semuanya selesai dalam sekejap mata, dengan naga biru dan niat pedang astral mengalir ke dalam manik-manik pedang perak, hati pedangnya. Dalam sepersekian detik, domain itu menghilang, dan aura suci di dalam tubuhnya mulai mendatangkan malapetaka. Mehem. Raja Serigala Bulan Perak terkejut saat mengetahui bahwa tekanan pada dirinya tiba-tiba menghilang. Tapi sebelum dia bisa bersukacita, pedang hati Lin Yun bersinar terang. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada cahaya bulan. Cahaya perak menyelimuti setiap sudut hutan ini, dan niat pedang yang tak terbatas diproyeksikan keluar dari pedang hati sebelum memenuhi setiap sudut tubuh Lin Yun seperti gelombang pasang. Ketika niat pedang bersentuhan dengan aura suci langsung dibersihkan dari dalam tubuhnya. Ketika hawa pedang perak memenuhi tubuhnya, rambut, pakaian, mata, kulit, dan daging Lin Yun menjadi perak. Ini membuatnya terlihat seperti patung perak dengan aura suci dan perkasa yang menyelimutinya. Serangan yang masuk dari Raja Serigala Bulan Perak seperti gerakan lambat dan dipecah. Lin Yun menginjak tanah dan melompat ke langit, mundur. Seluruh proses berlangsung dengan lancar, membuat serangan Raja Serigala Bulan Perak meleset dan mendarat di tanah dengan ruang di sekitarnya bergetar saat retakan menyebar hingga 10 mil jauhnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Raja Serigala Bulan Perak terkejut. Dia yakin bahwa serangan ini akan mendarat, terutama ketika Lin Yun terluka parah. Sungguh perasaan yang ajaib. Niat pedangku memenuhi setiap sudut tubuhku. Lin Yun memandang tangannya dengan pupil peraknya yang dipenuhi rasa ingin tahu. Seluruh tubuhnya ditempa dengan niat pedang astral, dan dia telah berubah menjadi pedang. Jiwa dan pedang bersatu. Ini adalah arti dari jiwa dan pedang bersatu. Saat getaran samar datang dari ruang sekitarnya, Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Serigala Bulan Perak menyerbu. Tapi Lin Yun hanya melihatnya sekilas sebelum dia mengelak dari serangan yang datang dengan sekejap, dan gerakannya mendekati teleportasi. Raja Serigala Bulan Perak tidak bisa bersentuhan dengannya tidak peduli bagaimanapun ia mencoba. Seni mengejar matahari ilahi sangat mengesankan, dan tubuhku terasa jauh lebih ringan. Tunggu. Bukan karena tubuhku menjadi lebih ringan, tapi aku telah mendapatkan kendali penuh atas tubuhku. Kulit, daging, anggota badan, dan organ dalam tubuhku telah menjadi satu. Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Beraninya kau meremehkanku. Raja Serigala Bulan Perak terbang menjadi marah, dan kecepatan aura sucinya menjadi merajalela meningkat.
Lin Yun tersadar dan tersenyum. Pedang pemakaman bunga di tangannya melepaskan cahaya perak yang menyilaukan dan menembus telapak tangan Raja Serigala Bulan Perak. ARRGGG hahaha. Raja Serigala Bulan Perak melolong kesakitan, menggertakkan giginya sambil memegangi tangannya. Ketika dia menatap Lin Yun, tatapannya menjadi ganas. Saat pedang pemakaman bunga kembali ke sisi Lin Yun, dia tidak mengambilnya tapi bergumam, apa yang akan terjadi jika aku melepaskan kekuatan ini? Apakah dia akan bisa membunuh seorang pendeta semu? Lin Yun mengulurkan tangan. Dia meletakkan ibu jarinya di jari tengahnya seperti busur yang terentang penuh dengan niat pedang dan asal naga yang terakumulasi di dalam hati pedang. Energi tak terbatas mengalir keluar dan berubah menjadi arus perak, melonjak ke arah jarinya. Tepat ketika Raja Serigala Bulan Perak ingin mengambil langkah maju, ia dibutakan oleh sinar pedang yang menyilaukan sebelum ia bisa merespon tepat waktu. Ketika Lin Yun mengumpulkan semua energi di jarinya, itu terbentuk menjadi manik-manik perak, dengan cepat mengembang 1000 kali lipat ketika dia menjentikkannya. Ketika manik-manik perak itu bersentuhan dengan Raja Serigala Bulan Perak, serigala itu terlempar sebelum jatuh ke tanah beberapa ribu meter jauhnya. Adapun Lin Yun, dia juga jatuh di tanah seperti layang-layang yang putus, merasa tidak berdaya dan bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Dia kelelahan dan bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit pun kekuatan dari dalam tubuhnya. Dia tidak peduli dengan apapun saat ini dan ingin tidur nyenyak. Raja Serigala Bulan Perak berjuang untuk berdiri kembali dan penuh dengan luka sambil perlahan-lahan mendekati Lin Yun. Ada sebuah lubang besar dengan darah menyembur dari dadanya. Lin Yun hanya melirik sekilas dan tidak bisa lagi diganggu tentang hal itu. Dia tidak bisa diganggu lagi karena dia terlalu lelah. Saat Raja Serigala Bulan Perak terlatih-tatih dan perlahan mendekati Lin Yun, seorang pria yang sedang mengunyah buah keluar sambil tersenyum. Ye Guhan mengangkat kepalanya dan menatap Raja Serigala Bulan Perak sambil tersenyum, Wolfie, dia adalah saudaraku tercinta, dan aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya. SS Saint Sovereign. Raja Serigala Bulan Perak mulai terhuyung-huyung dan segera berlutut, bersujud. Aku tidak tahu tentang hubunganmu dengannya, dan aku pantas mati. Tolong ampuni saya, kau terlalu sopan. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu saat kau membantu adik laki-lakiku? Ye Guhan tersenyum, menggendong Lin Yun sebelum menamparkan bagian belakang kepalanya dan memaksa benih itu keluar dari mulut Lin Yun. Sekarang bulan purnama, jadi kamu bisa mengambil ini untuk mengadakan ritual melawan leluhur. Melihat benih itu, Raja Serigala Bulan Perak langsung mengetahui bahwa Saint Sovereign ini adalah orang yang mencuri buah itu. Tapi ia hanya bisa mengucapkan terima kasih dan dengan patuh mengambil biji itu. Terima kasih, Saint Sovereign. Pergilah. Jika Anda dapat mengambil satu langkah lagi, saya tidak keberatan membawa Anda dan mengajari Anda jalan menuju orang suci. Kata Ye Guhan. Tubuh Raja Serigala Bulan Perak bergetar saat mendengar itu dan segera bersujud. Terima kasih. Terima kasih. Raja Serigala Bulan Perak tidak lagi memiliki keluhan dan bersujud sebelum pergi. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada dalam pelukan Ye Guhan, dan wajahnya dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika dia tahu bahwa kakak laki-lakinya membantunya, dia masih tidak bisa menahan amarah karena dia sangat menderita dalam cobaan ini. Dia dengan senang hati memakan buah suci di satu saat, lalu dilempar untuk melawan Saint setengah langkah di saat berikutnya. Ayo, adik laki-laki, makanlah buah ini. Ye Guhan tersenyum dan memasukkan buah ke dalam mulut Lin Yun. Lin Yun tanpa sadar menggigitnya dan merasakan rasa manis dari buah itu. Bagaimana rasanya? Ye Guhan mengambil kembali buah itu dan menggigitnya. Dia tersenyum sebelum Lin Yun bisa mengatakan apapun, bukankah ini manis sepertiku? Lin Yun segera merasa kedinginan dan sangat ketakutan sehingga dia melompat keluar dari pelukan Ye Guhan. Hahaha. Ye Guhan tertawa melihat adegan ini. Lin Yun bisa merasakan bulu kuduknya berdiri, dan dia dengan canggung tersenyum, kakak senior, kamu tidak lurus. Hahaha. Ye Guhan tertawa. Dia tidak langsung menjawab dan tersenyum misterius, kamu meremehkan kakak seniormu. Ayo kita pergi dan lihat ritual serigala itu. Kita harus memanfaatkan semua yang kita bisa. Apa maksudmu? Lin Yun bingung. Buah Blood Rune yang kamu makan harus digunakan dalam ritual untuk mengeluarkan efek penuh, kata Ye Guhan. Apa? Mungkin itu bisa membantumu mencapai tahap nirwana. Mata Lin Yun berbinar setelah mendengar itu. Bagaimanapun, fondasinya terlalu dalam, dan ini berarti dia harus mengumpulkan aura kematian yang lebih dalam daripada yang lain. Ini juga berarti akan lebih sulit baginya untuk mencapai tahap nirwana karena dia bisa bertarung dengan musuh pada transformasi keempat tahap nirwana saat dia berada di tahap kematian yang mendalam. Kakak senior, kau tidak akan menipuku lagi, kan? Lin Yun bertanya dengan hati-hati. Tapi Ye Guhan dengan hangat menjawab, sejak kapan aku menipumu? Aku hanya dipenuhi dengan cinta untukmu. Lihat dirimu sekarang, bukankah hati pedang naga birumu sudah mencapai tahap awal?